Ketika mengajar di sore hari, Kina menghela napas lega, tidak melihat Ezikra di kelas. Dia juga tidak terlalu memikirkan frekuensi ketidakhadiran Ezikra akhir-akhir ini. Selama beberapa hari ke depan Ezikra tidak muncul di sekolah apalagi masuk kelas. Kina berpikir sejenak, tidak berani menghubungi Ezikra, mengingat penampilan Ezikra ketika menghadangnya di tangga, sungguh menakutkan. Rasa takut itu bangkit dari telapak kakinya dan bergegas langsung ke dahi. Hingga akhirnya, Kina memutuskan untuk memberitahu Ezra perihal Ezikra tidak masuk sekolah. Lagi pula dia adalah wali Ezikra, kemudian Ezra memberitahunya, Ezikra ambil izin sakit. Akhir pekan, ketika Kina bangun sudah pukul 10 lebih. Setelah mandi, ia segera pergi ke ruang tamu, melihat seorang pria tampan duduk di sofa, mengenakan kemeja putih, tampilannya rapi dan menarik dengan rompi abu-abu gelap dengan celana panjang. Jam tangan edisi terbatas tergantung di pergelangan tangannya, gerakannya menunjukkan keanggunan tertinggi, dan tubuhnya memancarkan temperamen alami yang mulia dan dingin. Pria itu perlahan menoleh dan bertemu dengan tatapannya. Kina tiba-tiba tersadar, terhuyung-huyung turun ke bawah, berdehem dan bertanya, "Uhuk, Ezra ada apa ke sini? Kenapa tidak memberitahunya? Tidak boleh datang?" Tanya balik Ezra, menatap piyama kelinci imut, dengan dua telinga besar di penutup kepala, dan ekor di belakang, tidak ada yang istimewa dengan celananya. Kina memperhatikan tatapannya dan melihat ke bawah, pipinya merah karena malu. Biasanya ketika di rumah, dia mengenakan satu set pakaian hangat di dalam, kemudian mengenakan piyama tebal di luar. Tidak disangka kemunculan Ezra yang tiba-tiba di rumah, membuat penampilannya yang kasar dilihat olehnya. Itu, kalian lanjut ngobrol." Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat berbalik dan menghilang. 10 menit kemudian, Kina mengganti pakaian dan datang ke ruang tamu lagi. Melihat pria itu, hati Kina berdegup dan senang di lubuk hatinya, tetapi ekspresinya berpura-pura tenang dan bertanya, "Kamu, sudah tidak sibuk?" Karena tahu pekerjaannya, dia tidak berani bertanya kapan ada waktu luang. Dia pernah melihat pria ini memanjakan seseorang, itu sungguh menakutkan. Selama dia mengatakannya, mungkin dia akan segera terbang kembali. "Tidak begitu sibuk," jawabnya dengan santai. "Oh, karena ayah ada di sebelah, Kina hanya bisa duduk di sana dengan baik, tidak berani asal bicara dan melirik." Entah kenapa, dengan adanya ayah di sini, dia tidak bisa menunjukkan dirinya sendiri. "Malam ini ada jamuan makan, aku datang jemput kamu, ayah dan ibu." Jelas Ezra ingin tertawa, melihat penampilannya yang patuh. "Ayah dan ibuku juga pergi." "Jamuan apa?" tanya Kina sedikit terkejut. Orang tuanya tidak suka menghadiri jamuan makan kelas atas. Terakhir kali, pada hari ulang tahun kakek Okto, orang tuanya hanya memberi hadiah dan tidak hadir. Diadakan oleh keluarga Okto dan keluarga Troni, ada hubungannya dengan pernikahan kita. Kina sedikit mengangguk, ketika hendak mengatakan sesuatu, suara kruk-kruk datang dari perutnya. Pipinya langsung memerah, dan mengucapkan kalimat yang memalukan, "Kamu lanjut ngobrol dengan ayah, aku sarapan dulu." Setelah itu, dia berlari menuju dapur seperti embusan angin. Kina merasa sangat memalukan, karena 1,5 jam lagi sudah makan siang, dia langsung makan sesuatu di dapur. Siang hari, setelah Kina dan Ezra makan siang, mereka jalan santai di luar, bahkan sengaja mengatakan akan pulang jam 3 atau 4 nanti, membuat orang merasa ingin mengirim putri sendiri ke dalam mulut serigala dengan penuh semangat. Kina makan paling lambat. Setelah selesai makan, Ezra membereskan piringnya. Jangan gerak, taruh saja piring dan sumpitnya, biarkan aku saja." Dia sangat terkejut, hingga buru-buru menghentikan tindakannya. Meskipun keduanya sudah menikah, tetapi Ezra datang ke rumah sebagai tamu, bagaimana mungkin membiarkannya melakukan pekerjaan rumah? Ezra meliriknya sekilas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan gerakannya tidak berhenti. Kina yang dilirik olehnya, menyusutkan leher, tidak berkata apa-apa. Ketika gemetar di tubuh pria ini aktif,
itu bukan sesuatu yang dapat dia hentikan. Duduk merosot di sofa, menyalakan TV untuk menghabiskan waktu. Namun selang beberapa saat, terdengar suara Kiang Tang dari dapur. Kina melompat dari sofa, bergegas ke dapur. "Ada apa?" tanya dia dengan terkejut. "Licin." Ezra menunjuk pecahan mangkuk di lantai dengan matanya, dan menjawab dengan acuh tidak acuh. Adegan ini sepertinya sangat familiar. Kina berpikir sejenak, terakhir kali dia memasak di villa, setelah makan berebut ingin mencuci piring, kemudian memecahkan piring. Kina tidak memarahi pria ini, malah menghiburnya. Tidak apa-apa, hanya sebuah mangkuk. Lagi pula mangkuk ini sudah digunakan selama beberapa tahun, sudah saatnya diganti. Biarkan saja pecah, kamu tidak perlu hibur aku tidak merasa bersalah. Ezra menyelanya dengan suara rendah dan dingin. Kina tertegun, bagaimana bisa dia mengatakan dia tidak merasa bersalah dengan santai? Ezra mengabaikannya, dan seperti terakhir kali, mengambil sapu menyapu pecahan mangkuk ke tempat sampah. Setelah menyapu, menarik Kina keluar dari dapur, datang ke kamarnya, menutup pintu, dan Ezra menekannya ke pintu, berkata dengan pelan, "Kina, aku rindu kamu." Jantung Kina berdetak semakin cepat, aliran panas mengalir ke dahinya, dan pikirannya menjadi lambat. "Kamu?" tanya dia melihat Kina tidak berbicara. Kina mengangguk dengan wajah memerah. Tubuhnya menekan ke depan, melekat padanya, dan memerintah dengan dominan, "Katakan." Jelas-jelas tahu maksudnya, tetapi ingin mendengar langsung dari mulutnya. Kedekatannya yang tiba-tiba membuat Kina terkejut, dan pipinya memerah. "Aku juga merindukanmu." Matanya yang sedalam tinta bersinar dengan puas, kemudian tiba-tiba berkata, "2 kali." "2 kali apa?" Kina menatapnya dengan bingung. "Aku menginginkan kamu 2 kali," dia berkata, dan ciuman lembut mendarat di pipinya, tetapi tidak di bibirnya, seolah itu adalah tempat yang paling penting untuk dicicipi terakhir. Tidak boleh. Ini rumahku, nanti ayah dan ibu akan pulang." Kina dengan tegas membuat perlawanan terakhir. "Menurutmu jalan-jalan sampai jam 3 atau 4 sore? Dia terkekeh jahat, seolah menertawakan Kina yang terlalu polos. Orang tuanya sengaja menciptakan peluang untuk mereka. "Apa maksudmu?" Kina mengedipkan mata tidak mengerti apa yang dia maksud. "Tidak apa-apa," Ezra malas menjelaskan, langsung menundukkan kepala mencium bibirnya. Kina mendorong dadanya, menghindari bibirnya. Tidak, katakan yang jelas." "Ayah dan ibu sengaja memberikan kita waktu, kita tidak boleh mengecewakan mereka, bukan?" Ezra merasa tidak dijelaskan dengan jelas, hal berikutnya pasti tidak akan berjalan lancar. Kina tercengang mendengar ini. Apakah ini orang tua kandungnya? Menantu menikahi anak perempuan mereka, tidakkah seharusnya mencegahnya? Ayah dan ibunya malah mengantarnya ke mulut dia benar-benar anak pungut. Setelah tersadar dan melihat dia menyentuh dirinya, Kina menawar dan berkata, "Sekali. Hanya sekali, 2 kali, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu." Tidak bisa, kamu bilang akan pergi ke perjamuan malam. "Baiklah." Setelah itu, Kina berbaring di tempat tidur, terengah-engah menopang pinggangnya, dan melototi pria yang terlihat segar itu. Meskipun hanya sekali, daya tahan pria ini sungguh luar biasa. 1 kali lebih lama dari 2 kali sebelumnya, pantas ketika dia mengatakan sekali saja, ia langsung menyetujuinya dengan senang. Hati Kina hancur, tidak bisa menahan tangis, keterlaluan. Dia ditipu hingga tidak tersisa. "Kamu tidak perlu melototi aku dengan tatapan ini, aku tidak tanggung jawab dengan apa yang terjadi nanti." Bibir Ezra sedikit melengkung, dan berkata dengan santai. Kina ketakutan hingga segera menarik tatapannya, dan berkata, "Pinggangku sakit sekali, semua ini karenamu." Pencemaran nama baik, pria yang tidak tahu mengendalikan hasrat. Ezra memandang dia yang menyedihkan, ingin memijatnya dalam pelukan dan menyayanginya. "Sini aku pijat kamu," kata dia, membalikkan tubuhnya, berbaring di tempat tidur. Telapak tangan yang hangat memegang pinggangnya,
Kekuatan pijatnya sangat pas, dan jari-jari yang menekan titik akupuntur dengan akurat, membuat Kina merasa rasa sakit di pinggangnya berangsur-angsur membaik, hingga mengantuk. Ayah dan ibu Kina sudah kembali dari jalan-jalan melihat putri sendiri dan Ezra duduk santai di sofa ruang tamu, sambil menggigit keripik kentang, menonton sinetron dengan ekspresi santai. Kina memasukkan keripik kentang ke tangan Ezra, bangkit dan berjalan ke arah ibu, pura-pura mengeluh, "Ibu, ayah, kalian sudah pulang. Kenapa begitu lama? Kami hampir tertidur menunggu kalian." Ibu Kina menatap putrinya, lalu menatap Ezra, melihat keduanya seperti tidak terjadi apa-apa. Dia mendesah dalam hatinya, kenapa kedua anak ini begitu membosankan? Apakah mereka tidak tahu dia dan suaminya sengaja menciptakan peluang? "Ayah, sepertinya keinginan untuk memeluk cucu harus ditunda. Jika idenya ini diketahui oleh Kina, pasti akan dicurigai apakah dia anak kandung." Begitu Kina melangkah ke aula perjamuan mengikuti Ezra, dia merasa tatapan kebanyakan orang tertuju kemari. Dia demam panggung, mengingat ada pria ini di sebelahnya, ia tidak begitu gugup lagi. "Jangan gugup, yang datang ke jamuan hari ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Okto. Mereka juga akan menghadiri pernikahan kita." Kina menganggukkan kepala. Sebelum datang kemari Ezra sudah memberitahunya, perjamuan ini diadakan oleh keluarga Okto. Sejak ibu mertuanya menikah dengan keluarga Okto, setiap tahunnya akan mengadakan perjamuan. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dan membahas keuntungan yang didapat kedua perusahaan selama setahun. Perjamuan bisnis keluarga. Begitu Kina dan Ezra masuk, Kalenia dan suaminya menyambut mereka, membawa mereka bertemu dengan beberapa kerabat keluarga Okto, keluarga Troni dan lainnya. "Eli, kakekku juga datang." Kina melirik Tias yang memapah kakek Libra tidak jauh dan bertanya dengan heran. "Ehen, kamu kenal dengan kakek Libra? Dia juga kerabat keluarga Okto. Tentu saja keluarga Okto akan mengundang kakekmu." Tetapi, Ezra mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Tias juga akan datang. Kemudian, Kina melirik sekilas ke ruang perjamuan, dan melihat wajah familiar. Ryuko, keluarga Okto berteman baik keluarga Schiller, tidak heran keluarga Schiller muncul di sini. Sepupu kedua, istri sepupu kedua, seorang pria muda dengan setelan abu-abu menghampiri keduanya, dengan senyum angin musim semi di bibirnya. "Lebih baik melihat daripada mendengar, istri sepupu kedua memang lebih cantik dari yang dikatakan." Kina memandang Ezra, kemudian mendengarnya memperkenalkan dengan nada samar, "Putra sulung keluarga Troni, adik sepupuku, David Troni." Kina tahu, keluarga Troni adalah keluarga dari pihak ibu mertua. "Apa kabar, Tuan Troni?" sapa Kina tersenyum santai. Setelah menikah beberapa bulan dengan Ezra, ini pertama kalinya dia bertemu keluarga dari pihak ibu mertua. "Haha, kamu panggil aku apa?" David terkekeh dengan panggilnya. Istri sepupu kedua tampaknya lebih imut dan lucu dari yang Vito ceritakan. "Tuan Troni, ada yang salah?" Kina mengedipkan mata tidak mengerti, memandang Ezra untuk meminta bantuan. Tidak ada. Ezra merasa semua yang dikatakan istrinya itu benar. Senyum di bibir David membeku. "Apa yang tidak ada, jelas itu salah besar. Sudah satu keluarga, kamu panggil saja aku David, Tuan Troni atau semacamnya, terlalu asing." Aku pikir panggil istri sepupu kedua sedikit membingungkan, kelak aku akan panggil kamu Kina. Alasan utamanya adalah sangat memalukan memintanya memanggil seorang wanita yang beberapa tahun lebih muda darinya sebagai kakak sepupu. Begitu juga, Kina belum selesai berbicara, sudah dipotong oleh Ezra, dengan wajah dingin dan berkata, "Kina nama panggilan yang boleh kamu panggil. Kedepannya panggil istri sepupu kedua." Mendengar pria lain memanggil nama istrinya, dia merasakan keintiman yang aneh, yang membuatnya sangat kesal. "David," sikap posesif sepupu kedua sungguh menakutkan. Hanya sebuah panggilan, seolah seluruh dunia ingin merebut istrinya. Dugaan David sebenarnya benar. Di mata Ezra, dia merasa setiap pria seusianya yang mendekati istrinya sedang mencoba mencuri istrinya, jadi dia harus melindunginya. Namun, jika ada yang berani merebut istrinya,
dia pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Istri sepupu kedua, David memanggil dengan serius, lebih baik jangan menyinggung pria posesif dan mesum. Sepupu ketiga, Vito, mengingatkan, karena dia sudah melihatnya. Iya, Kina hanya bisa mengangguk. Keduanya sudah saling kenal. Ezra membawa Kina dan memperkenalkannya kepada para tetua lain yang tidak hadir pada hari ulang tahun kakek Okto.